Halo Sobat Kecomania, selamat berjumpa kembali bersama saya di RZK Bird Farm Channel. Channelnya hewan dan peliharaan yang selalu mengulas dan membahas tentang seputar perawatan harian, khususnya pada burung-burung kecil. Alhamdulillah saya berkesempatan kembali bisa menyapa teman-teman semua lewat video virtual ini. Baiklah teman-teman, di depan saya ini ada anakan ciwah yang usianya itu sekarang kurang lebih 2 bulanan teman-teman. Awalnya saya itu ngerawat 3 ekor anakan dan yang jadi jantannya itu hanya 1 ekor ini saja teman-teman. Ternyata yang 2 ekor anakan lagi teman-teman itu anakannya betina semua. Jadi 2 hari yang lalu sudah saya rilis kembali ke alam liarnya dan berharap nantinya bisa ada generasi indukan baru di alam liarnya. Senang saya bisa update kembali tentang burung ciblek sawah ini. Udah berapa lama ya saya tidak ngerawat burung ciblek sawah? Paling ada sekitar 4 bulanan teman-teman saya tidak ngerawat. Dan alhamdulillah sekitar sebulan yang lalu saya beli awalnya itu dari lolohan dengan isi 3 ekor. Alhamdulillah masih diberi rejeki teman-teman, meskipun yang jantannya hanya 1 ini. Untuk perawatan harian pada anakan ciblek sawah ini saya terapkan sama perawatannya dengan ciwa-ciwa yang terdahulu saya rawat teman-teman, seperti pengembunan tiap harinya tetap saya terapkan. Dan untuk penjemuran itu rutin saya jemur di setiap harinya. Sementara untuk mandi saya biarkan burungnya itu mandi sendiri. Pada rawatan anakan ciblek sawah kali ini saya tidak memasteri anakan ciblek sawah ini menggunakan suara MP3. Namun hariannya itu saya tempel dengan burung perinjak kepala merah ini teman-teman. Dan lumayan burung perinjaknya gacor teman-teman, jadi sangat rekomendasi untuk ditempel hariannya. Jadi di sini saya bereksperimen nih teman-teman, kira-kira materi perinjak kepala merahnya bakal masuk apa tidak ya teman-teman. Kalau dari pengalaman saya terdahulu, saya pernah punya anakan cigun teman-teman, hariannya itu saya tempel sama dengan perinjak kepala merah juga teman-teman. Dan terbukti setelah beberapa bulan ditempel, anakan cigunnya itu bisa menirukan bunyi sama persis bunyinya kayak perinjak kepala merah sebagai masterannya itu teman-teman. Nah, kali ini saya berharap juga anakan ciblek sawah ini bisa menirukan suara burung perinjak kepala merah ini teman-teman, terutama bunyi ngetirnya itu kan enak kalau bisa menirukan bunyi ngetirnya teman-teman ya. Untuk harian saya simpan di depan rumah saya ini dengan diablak seperti ini teman-teman. Untuk sangkar yang sebelah kiri ini perinjak kepala merah yang Betty teman-teman. Nah lumayan rajin juga ngetirnya ini. Lumayan lah untuk tempelan juga. Meskipun burung perinjak Betty-nya itu masih muda, sekitar usia 4 bulan teman-teman. Dan alhamdulillah rajin ngetir. Mudah-mudahan bisa masuk juga ya teman-teman. Untuk sangkar yang sebelah kanan ini perinjak kepala merah yang jantannya teman-teman. Jadi bunyi hariannya itu bisa bunyi stereo. Jadi kadang-kadang bisa bunyi nyikluk, kadang juga ngetir sama persis burung yang Betty satunya teman-teman. Jadi ngetirnya itu lumayan panjang. Nah kemudian anakan ciblek sawah ini untuk bunyi hariannya itu sebenarnya sudah rajin ngeriwik teman-teman. Bahkan sudah mulai wiksar. Selain saya tempel sama perinjak kepala merah, di sini saya juga sediakan masteran dari alamnya langsung, yaitu burung gereja liaran teman-teman. Yang mana burung-burung gereja liaran ini salah satu ternakan alam yang ada di sekitar rumah saya ini teman-teman. Jadi di bagian dinding, plafon, serta tiang sekitaran rumah sudah saya sediakan beberapa box untuk ditempati burung-burung gereja liaran ini. Sebagian box-box ini sudah ditempati dan
Untuk box ini sudah 2 kali produksi anakan. Namun sekarang ini sangat disayangkan yang asalnya indukan gereja liaran ini awalnya 3 pasang, sekarang yang tersisa hanya 3 ekor indukan saja teman-teman. Entah kemana perginya indukan yang 3 ekornya lagi. Tapi saya prediksikan indukan yang hilang ini dimakan kucing teman-teman, saat indukan gerejanya itu turun ke bawah untuk mencari material sarang atau saat mencari makan teman-teman. Jadi akhirnya diterkam kucing. Soalnya saya pernah lihat kucing itu sedang memakan indukan emprit kaji teman-teman, saat turun ke bawah sama persis seperti indukan gereja. Nah, sepertinya indukan gereja yang hilang ini nasibnya sama teman-teman, dimakan kucing. Nah, baiklah teman-teman, saya akan kembali pada inti pembahasan yang akan saya bagikan ini tentang cara memasteri anakan ciblek sawah dengan masteran burung gacorannya langsung. Sebenarnya cara pemasteran menggunakan burung gacoran langsung ini sangat mudah sekali teman-teman. Cara penerapannya tinggal kita simpan saja berdampingan dengan burung gacoran yang teman-teman miliki ya teman-teman. Namun sebaiknya saat penyimpanan ini tetap harus kita kasih jarak. Contohnya pada rawatan ciblek saya ini teman-teman bisa kasih jarak antara jiwa dengan masterannya itu, bisa kasih jaraknya itu 1-2 meter seperti ini teman-teman. Jadi jangan terlalu dekat, nantinya khawatirnya anakan ciblek sawah kita kena mental teman-teman. Kadang kalau sudah kena mental, anakan ciblek sawah itu akan ngeleper-ngeleperkan sayap teman-teman. Tandanya itu ketakutan atau kena mental. Jadi sebaiknya dikasih jarak saja ya teman-teman. Biasanya metode pemasteran menggunakan burung gacoran langsung ini tingkat keberhasilannya 75% bisa masuk materinya teman-teman. Nah, jadi jika teman-teman mempunyai burung gacoran di rumah, cukup ditempel saja hariannya. Untuk hasil yang maksimal, penting juga anakan ciblek sawah yang kita rawat ini tercukupi gizi dan nutrisinya, terutama dari pakan harian seperti fur yang mengandung protein. Untuk fur sendiri sudah banyak dijual di kios-kios burung dengan berbagai nama dan jenis produk. Tinggal teman-teman pilih yang mana yang menurut teman-teman cocok buat anakan burung ciblek sawahnya ya teman-teman. Dan tak lupa untuk pakan tambahan lainnya harus juga kita berikan seperti serangga-serangga kecil, baik itu ulat hongkong, ulat kandang, kroto, bahkan jangkrik. Ini penting sekali kita berikan pakan tambahan ini pada anakan ciblek sawah kita, karena kita tahu sendiri banyak kandungan gizi dan protein dari serangga-serangga tersebut, sehingga nantinya dapat memaksimalkan kecerdasan otak anakan ciblek sawah kita. Berbicara tentang kecerdasan pada anakan burung ciblek sawah, setiap anakan burung tentunya memiliki kecerdasan dan karakter yang berbeda-beda. Kadang ada juga, meskipun anakan ciblek sawah sudah menerapkan metode pemasteran dengan menggunakan suara MP3 maupun dari burung gacorannya langsung teman-teman ya. Namun hasil akhirnya itu jauh dari yang kita harapkan. Hal itu kembali lagi pada kecerdasan anakan ciblek sawahnya. Mudah-mudahan anakan ciblek sawah yang saya rawat dan yang sedang teman-teman rawat sekarang mempunyai kecerdasan memori otaknya, sehingga nantinya bisa menirukan suara dari burung gacoran yang kita punya di rumah teman-teman. Dan untuk hasil yang lebih maksimal, sebaiknya teman-teman anakan ciblek sawah itu ketika saat menjelang malam hari bisa lanjut pemasterannya itu menggunakan suara MP3 yang sama persis suara materinya itu sama dengan bunyi suara masteran burung gacoran yang teman-teman punya teman-teman ya. Kita tunggu 3-4 bulan lagi, mudah-mudahan nanti pemasteran ini bisa masuk teman-teman ya. Nah, demikian updatean terbaru anakan burung ciblek sawah yang saya rawat kali ini.
Jika teman-teman ada pertanyaan seputar burung ciblek sawah ini, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah saya akan respon bantu jawab. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembahasan saya kali ini. Akhir kata, terima kasih. Salam kicau mania, salam brand dan parem.